Halo rekan-rekan pencinta bahasa, bertemu kembali dalam video ini. Nah, kali ini kita akan melanjutkan diskusi atau pembicaraan kita. Topik kita kali ini akan berkaitan dengan komunikasi nonverbal. Nah, dalam video ini nantinya saya berharap Anda semua mengikutinya dengan baik. Kita akan melihat sejauh mana sebenarnya konsep komunikasi nonverbal. Terlebih lagi adalah bagaimana ciri-ciri khusus yang disebut dengan komunikasi nonverbal. Nah, berikutnya kita akan lanjut membicarakan komunikasi nonverbal ini. Nah, selanjutnya kita akan coba bicarakan sebenarnya bagaimana yang disebut dengan komunikasi nonverbal, atau dalam hal ini apa pengertian komunikasi nonverbal. Nah, sesungguhnya seperti yang sudah mungkin Anda ketahui, bahwa bahasa nonverbal itu bisa kita katakan konsep dasarnya adalah sebuah jenis atau bentuk komunikasi yang memang pada dasarnya ketika kita berkomunikasi tidak menggunakan bahasa sebagai medium atau alat untuk menyampaikan pesan, tetapi yang digunakan justru adalah bagian organ tubuh manusia, sehingga ini juga sering dinamakan sebagai istilahnya bahasa tubuh. Nah, artinya nanti ketika seseorang ingin berkomunikasi menggunakan nonverbal, bahwa yang digunakan sebagai mediumnya adalah tentu organ-organ tubuh manusia, katakanlah misalnya mata, bisa juga tangan. Nah, itu bisa menjadikan sebuah informasi tersampaikan kepada orang lain. Tapi perlu diingat bahwa konsep bahasa tubuh tidak selamanya memang harus menggunakan organ-organ tubuh, tetapi bisa juga menggunakan apa yang disebut dengan hal-hal yang membungkus dari tubuh kita, misalnya pakaian, ya, bisa juga nanti menggunakan konsep itu dan hal-hal yang lainnya. Oleh karena itu, konsep komunikasi nonverbal yang umum diketahui adalah sebuah komunikasi yang pada dasarnya menggunakan organ-organ tubuh untuk menyampaikan sebuah pesan pada orang lain. Nah, lantas bagaimana ciri khusus untuk mengidentifikasi bagaimana yang kita sebut dengan komunikasi nonverbal, sehingga juga nantinya ketika kita berbicara komunikasi verbal di pertemuan berikutnya, kita bisa membedakan antara ciri khusus dari komunikasi nonverbal dengan verbal. Nah, paling tidak ada 3 hal atau 3 ciri khusus yang bisa kita kenali sehingga menjadi sebuah pembeda antara komunikasi nonverbal dengan verbal. Nah, di dalam komunikasi nonverbal, ciri yang harus kita perhatikan secara umum jelas seperti definisinya atau konsepnya, bahwa sejatinya memang komunikasi nonverbal itu tidak menggunakan perangkat bahasa sebagai medium, melainkan yang digunakan adalah organ dalam tubuh, sehingga sering juga yang kita kenal atau kita sebut dengan bahasa tubuh. Artinya, simbol-simbol bahasa tidak digunakan, tapi simbol-simbol atau arti-arti yang dimunculkan dari organ tubuh kita itu bisa menjadikan satu bentuk pesan khusus pada orang yang ingin kita sampaikan. Nah, yang kedua adalah tentu ketika menggunakan komunikasi nonverbal, kita mengetahui bahwa ketepatannya adalah tergantung pada pemahaman konsep penggunaan anggota tubuh atau organ tubuh yang kita gunakan pada orang lain, misalnya bagaimana cara pembacaan kesepahaman antara katakanlah mimik wajah kita
untuk menyampaikan pesan tertentu, entah kita misalnya mimik wajah kita sedang senang, marah, sedih, nah itu bisa menyampaikan. Nah terkadang tidak semua orang bisa mengetahui, membaca bahasa tubuh yang demikian, sehingga dalam komunikasi nonverbal persoalan ketepatan itu memang agak sulit ditentukan karena tidak ada pakem khusus atau tidak ada kesepakatan khusus bagaimana sebenarnya penggunaan-penggunaan mimik wajah yang seperti itu. Tetapi kalau kita bisa katakanlah akrab, punya persahabatan dengan orang lain, tentu mimik itu bisa terbaca dengan baik. Dengan sendirinya kita mengetahui bahwa mungkin orang tersebut sedang senang, bahagia, atau bisa juga mungkin sedih, sehingga kita bisa mengetahuinya, ternyata orang ini sedang memiliki masalah, misalnya orang ini sedang memiliki suatu peristiwa pahit misalnya, atau orang ini memang betul-betul sedang mendapatkan suatu keuntungan. Nah itu bisa. Nah tentu tidak semua orang bisa mampu untuk membacanya dengan cepat. Nah yang ketiga adalah cirinya adalah tentu umumnya karena tadi kesulitan-kesulitan itu mungkin tidak semua orang dapat cepat untuk memahaminya, sehingga cirinya komunikasi nonverbal adalah kode-kode yang dimunculkan atau yang dipancarkan dari penggunaan anggota tubuh atau organ tubuh yang digunakan tadi tentu nanti tidak akan bisa dengan baik terbaca karena adanya sebuah prinsip-prinsip atau budaya-budaya dalam masyarakat yang berbeda, sehingga cara memahami juga akan berbeda. Kemudian kita lanjutkan berkaitan dengan komunikasi nonverbal, itu bisa kita katakan mengacu pada penggunaan bahasa tubuh atau bahasa isyarat. Nah, itu bisa terlihat atau terwujud dalam beberapa konsep penggunaan anggota tubuh, misalnya seperti konsep gerak-gerik anggota badan, misalnya penampilan fisik, bunyi-bunyian dengan kode-kode tertentu, dan gerakan atau sentuhan tertentu. Nah, ini akan kita bicarakan satu persatu bagaimana sebenarnya penerapan-penerapannya ketika kita akan menggunakan bentuk-bentuk komunikasi nonverbal ini, khususnya dengan gerakan-gerakan anggota tubuh atau organ tubuh yang digunakan ketika menjalankan komunikasi nonverbal ini. Nah, itu akan terlihat di dalam konsep penggunaannya, ya, karena memang bahasa isyarat itu dalam bahasa tubuh itu sudah banyak juga diteliti, juga sudah banyak dibicarakan oleh para ahli, bahwa memang dalam konsep bahasa isyarat, bahasa tubuh itu justru dikatakan lebih sedikit, ya, lebih sedikit digunakan daripada bahasa isyarat, karena kenyataannya bahasa isyarat itu dalam kehidupan kita berkomunikasi justru banyak digunakan orang-orang ketika ingin menyampaikan pesan-pesan tertentu pada orang lain. Nah, di sini juga ada satu pendapat, Bill Wistel ini mengatakan bahwa tidak lebih dari 30-35% makna sosial percakapan atau interaksi dilakukan dengan kata-kata, sisanya dilakukan dengan pesan nonverbal. Artinya apa? Bahwa penggunaan verbal itu hanya sampai mungkin batasnya 35%. Nah, selebihnya menggunakan nonverbal. Nah, itu berarti mengandaikan bahwa bahasa isyarat atau komunikasi nonverbal ini cukup ampuh, ya, digunakan di dalam sistem komunikasi manusia, karena mereka mungkin meyakini dengan komunikasi nonverbal itu akan lebih tepat menyampaikan pesan-pesan tertentu yang mungkin tidak perlu hanya menggunakan kata-kata seperti konsep bahasa verbal. Nah, atau yang kemudian perwujudannya juga dikatakan bahwa di dalam komunikasi nonverbal memang
mungkin juga di antara kita pernah mengalaminya, bahwa sebuah perasaan atau emosi kita yang ada di dalam pikiran kita, keinginan kita, mungkin akan lebih cermat ya, atau lebih cepat, atau mungkin bahasanya lebih enak kita gunakan untuk menyampaikan pesan pada orang lain. Nah, artinya bahwa luapan-luapan psikologi kita itu bisa kita ungkapkan lewat bahasa isyarat kita, sehingga dikatakan bahwa perwujudannya adalah bahasa isyarat itu akan lebih mendominasi penggunaannya. Nah, penelitian lain juga saya temukan, misalnya dikatakan Mahrabian bahwa sebenarnya 7% perasaan kasih sayang dapat dikomunikasikan dengan kata-kata, nah selebihnya adalah 38% dilakukan lewat suara. Nah, dari sini saja sebenarnya bisa kita bandingkan ya, perbedaannya sangat jelas. Nah, sementara 55% dikomunikasikan melalui ya bahasa isyarat ya, entah itu konsepnya menggunakan senyuman, kontak mata, atau mimik wajah, dan lainnya. Nah, ini menggambarkan jelas bahwa bahasa isyarat itu betul-betul menjadi satu pilihan penting di dalam sistem komunikasi manusia, sehingga komunikasi nonverbal itu dengan menggunakan bahasa isyarat itu justru akan menjadi sebuah bentuk komunikasi yang cukup relevan ketika ingin menyampaikan ya pesan-pesan tertentu yang mungkin tidak bisa tersampaikan melalui bahasa verbal. Lantas jenis-jenisnya seperti apa? Seperti yang sudah kita bicarakan dari tadi, jenis yang pertama di dalam bahasa nonverbal kita sebut dengan istilah pesan kinesik. Jadi komunikasi nonverbal itu memiliki ada pesan-pesan tertentu atau pesan-pesan khusus yang bisa disampaikan, sehingga salah satunya kita sebut dengan pesan kinesik. Artinya apa? Bahwa pesan ini akan bisa tersampaikan hanya dengan gerakan tubuh. Nah, gerakan tubuh itu seperti apa? Misalnya pesan, kita sebut dia pesan fasial ya. Jadi ini nanti pesannya itu hanya terlihat dari penggunaan ya secara keseluruhan wajah kita. Nah, itu bisa terlihat misalnya menggunakan konsep-konsep mimik kita, bagaimana pesan kita, misalnya mimik wajah kita waktu terkejut, mungkin senang, sedih gitu ya, atau memiliki sebuah peristiwa yang mengharukan. Nah, itu akan terlihat di dalam pesan-pesan yang tergambar dalam wajah kita. Nah, oleh karena itu di zaman sekarang mungkin Anda termasuk orang yang sering menggunakan emoticon gitu ya. Nah, itu adalah sebagai bentuk gambar-gambar atau lambang-lambang sebenarnya bagaimana air muka kita atau wajah kita memiliki pesan kinesik tertentu. Nah, juga selain pesan kinesik ada yang disebut dengan pesan gestural. Nah, ini biasanya lebih pada arah bagaimana anggota badan tubuh kita itu bisa digunakan untuk menunjukkan pesan tertentu. Misalnya kita sedikit membungkuk, misalnya kita sedikit menyampaikan keangkuhan pikiran kita, misalnya dengan menonjolkan organ tubuh kita seperti dada, atau misalnya juga kita memperhatikan orang tersebut seperti seolah-olah menolak. Nah, itu bisa terlihat dari gestur-gestur kita saat kita misalnya menatap seseorang, apakah kita betul-betul orang yang memperhatikan, atau justru kita sebenarnya tidak memperhatikan, hanya sekadar ya melihat orang tersebut. Kita lanjutkan, ada satu pesan postural. Nah, ini pesan yang lebih memperlihatkan bagaimana keseluruhan anggota tubuh. Nah, di sini bisa terlihat dari apa kita sebut dengan rasa suka kita pada orang lain, tidak suka begitu ya. Itu akan terlihat dari bahasa tubuh kita. Postur tubuh kita misalnya bisa mendekat, agak menjauh. Nah, itu bisa juga seperti itu.
atau justru memiliki power kekuasaan tinggi. Misalnya kita adalah seorang pejabat, kita mungkin seorang pimpinan, kita mungkin orang memiliki pengaruh tertentu, itu bisa diperlihatkan bagaimana bahasa tubuhnya ketika berkomunikasi dengan orang lain, atau responsif menggunakan emosi yang biasanya terlihat dengan mungkin gerakan-gerakan tubuh yang akan memperlihatkan orang itu begitu semangat, ingin cepat-cepat atau buru-buru menyampaikan sesuatu. Nah, itu bagian-bagian dari jenis-jenis pesan yang ada di dalam nonverbal yang bisa dikaitkan dengan bentuk komunikasi ini. Nah, yang berikutnya, yang kedua, juga bisa kita sebutkan ada pesan proksemik. Nah, pesan proksemik ini lebih mengarah pada persoalan jarak sesungguhnya. Nah, jarak itu bisa menandakan apakah kita memiliki semacam hubungan yang dekat dengan komunikator kita atau dengan komunikan kita. Itu bisa memperlihatkan ada orang yang mungkin sungkan berbicara dengan jarak jauh, ada orang yang memang mungkin harus dekat berbicara, mungkin kita punya sahabat atau teman karib atau teman-teman yang biasa kita ajak berdiskusi, itu akan memiliki sebuah pesan proksemik yang khusus daripada kita tidak mengenal orang lain. Nah, ini bisa digunakan pesan ini. Nah, kemudian ada yang ketiga yang kita sebut dengan pesan artifaktual. Nah, bentuk pesan ini lebih mengarah pada artefak-artefak yang kita gunakan, misalnya pakaian kita, mungkin warna baju kita, mungkin di antara Anda ada yang senang menggunakan warna biru, ada yang berwarna putih begitu, ada mungkin model-model pakaian tertentu yang kita gunakan, ataupun memang juga kosmetik-kosmetik yang kita gunakan yang menggambarkan, mencirikan itu siapa kita. Misalnya kalau kita lihat dari kalangan artis, mungkin kosmetiknya seperti apa, brandnya seperti apa, mereknya seperti apa, mungkin seperti itu kira-kira. Atau selain itu juga mungkin diantara kita senang menggunakan atribut-atribut lain, mungkin kita senang menggunakan bentuk anting tertentu, kita senang mungkin menggunakan hiasan-hiasan dalam tubuh kita. Misalnya Anda senang menggunakan tato, mungkin barangkali ada di antara kita ada yang senang menggunakan kalung. Nah, itu bisa menjadi sebuah pesan artifaktual yang memberikan pesan-pesan tertentu. Sebenarnya apa yang diinginkan dengan menggunakan semua perangkat-perangkat itu. Nah, itu menunjukkan juga bagaimana kita sebenarnya ingin menyampaikan sesuatu pada orang lain yang memandang kita. Nah, berikutnya yang keempat, ada yang disebut dengan pesan sentuhan atau bau-bauan. Nah, ini lebih mengarah pada persoalan bagaimana misalnya kita sebagai manusia, tentu dengan sifatnya kita itu senang wangi bau wangi-wangian. Kita mungkin senang menggunakan parfum-parfum tertentu, dan juga termasuk parfum merek yang berkaitan dengan kelas atas mungkin. Ada yang mungkin kadarnya yang menengah ke bawah. Nah, itu tergantung nanti pilihan kita. Nah, sejauh mana nanti pesan bau-bauan itu kita sampaikan atau pesan sentuhan itu bisa juga menandakan bahwa kita ini siapa gitu. Orang lain akan bisa memandang dari misalnya harga parfum kita, jenis parfum kita. Nah, itu bisa ada pesan atau hal-hal tertentu yang ingin disampaikan dari hal-hal itu. Nah, selanjutnya coba kita akan lihat bagaimana sebenarnya bahasa isyarat dalam konteks budaya. Nah, saya kira bahasa isyarat dalam konteks budaya itu memiliki sebuah pemahaman-pemahaman dan kesepakatan yang digunakan. Tentu kalau kita bicara Indonesia dengan konsep budaya kita dengan yang ramah tamah,
kita juga memiliki bahasa-bahasa isyarat tertentu di setiap suku, adat-adat di kita. Ada hal-hal yang menjadikan bahasa nonverbal itu menjadi sebuah prinsip hidup kemasyarakatan. Nah, ini kalau kita lihat gambar-gambar ini beberapa gambar yang saya ambil untuk menunjukkan sebenarnya bahasa isyarat yang digunakan misalnya di Eropa misalnya ya. Misalnya dalam menyampaikan terima kasih menggunakan model gambar seperti itu. Nah, mungkin kalau di kita misalnya di beberapa suku adat ya, adat Jawa misalnya, ucapan terima kasih mungkin akan diikuti dengan sebuah tanda-tanda terkhusus tersebut, atau misalnya sedang ingin memberikan atau tamu kita masuk mungkin akan menggunakan induk jari dan macam-macam. Sebenarnya ada beberapa keunikan-keunikan di kita sebagai sebuah budaya atau prinsip hidup di masyarakat. Itu punya gambaran masing-masing. Nah, di gambar kedua kalau kita lihat di luar ya, kita bisa melihat menyatakan gambar tersebut untuk menyatakan orang yang mungkin kalau di Indonesia mungkin kita katakan orang yang berubah pikiran atau dalam konteksnya bahasa halusnya, atau sebenarnya dalam kondisi sakit jiwa misalnya. Nah, kalau di kita mungkin modelnya menggunakan cukup jari telunjuk yang diletakkan di dalam di atas dahi kita, yaitu menyatakan konsep seperti itu. Nah, itu menandakan bahwa budaya-budaya di kita itu betul-betul punya juga ya aturan-aturan untuk menyatakan bahasa isyarat tertentu. Nah, macam-macam. Saya kira ini menjadi tugas kita bersama. Anda juga boleh melihat budaya-budaya yang berbeda dengan kita. Misalnya kita berkunjung pada suatu daerah tertentu, kita harus pelajari bahasa isyaratnya. Jangan sampai kita justru nanti akan melanggar adat-adat yang ada di sana, khususnya bahasa-bahasa isyarat yang memang sudah selama ini mereka jalankan, mereka terapkan di dalam kehidupan masyarakat mereka. Nah, ini juga gambar-gambar yang saya kira bisa menggunakan bahasa-bahasa isyarat tertentu. Nah, ini biasanya teman-teman kita mungkin atau orang-orang di luar sana yang betul-betul tidak memiliki kesempurnaan, misalnya alat-alat panca indera seperti kita ya, kita betul-betul patut bersyukur dengan kesempurnaan alat panca indera kita bisa mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, bayangkan orang-orang lain yang tidak sesempurna kita, juga mereka harus belajar bahasa isyarat untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Nah, ini bisa dipelajari konsep-konsep bagaimana huruf A misalnya sampai Z. Nah, itu bisa digunakan. Atau misalnya Anda mungkin pernah juga mendengar huruf-huruf braille misalnya, atau kode-kode Morse tertentu ya. Kalau misalnya kita pernah mengikuti anggota kepramukaan, itu biasanya ada kode-kode tertentu yang menjadi bahasa isyarat setiap anggota-anggota kepramukaan. Nah, itu bisa digunakan dan bisa dipelajari juga dengan baik. Nah, simbol-simbol ini juga saya kira di beberapa negara juga digunakan dan bahkan menjadi semacam bahasa isyarat universal. Kita langsung memahami arti-artinya ya. Jadi di dalam negara-negara tertentu termasuk di kita, dan bahkan juga mungkin Anda penggemar drama Korea, drakor begitu, Anda bisa melihat banyaknya bahasa isyarat yang menunjukkan kasih sayang misalnya, yang menunjukkan orang marah, yang menunjukkan lagi kecewa. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini bisa digunakan menjadi sebuah pengantar pesan pada orang lain. Nah, Anda bisa nanti menonton video ini di aplikasinya. Saya kira kalau Anda adalah seorang penggemar filmnya Mr. Bean, Anda bisa memperhatikan rata-rata setiap adegan kelucuan disampaikan itu menggunakan bahasa isyarat. Nah, itu silakan Anda pahami, pelajari, itu bisa menjadi satu aplikasi komunikasi kita. Nah, jadi sesungguhnya
bagaimana makna komunikasi nonverbal. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa ketika kita menggunakannya, tolong dipelajari bagaimana bahasa-bahasa isyarat dan pesan-pesan tertentu yang boleh kita gunakan, serta ciri-ciri yang ada, sehingga ketika pun kita menggunakan bahasa isyarat itu, betul-betul pesan yang mau kita sampaikan itu pada orang lain bisa diterima dengan baik, tanpa menimbulkan yang kita sebut dengan kesalahpahaman, tetapi justru memahami dengan baik pesan-pesan meskipun kita menggunakannya melalui bahasa nonverbal. Nah, akhirnya sampai di sini video penjelasan ini. Saya kira akan banyak pertanyaan-pertanyaan. Nah, jikalau nanti ada pertanyaan, silakan diajukan melalui forum diskusi kita. Dan jikalau Anda ingin menambahkan informasi tentang konsep atau topik kita kali ini, Anda boleh mencari sumber-sumber yang ada di dalam slide ini, dan juga Anda boleh mencari sumber-sumber yang lebih bagus lagi, yang menarik lagi dari sumber-sumber yang sudah ada di sini. Nah, terima kasih untuk Anda semua yang sampai akhir pada video ini Anda memperhatikan dengan baik. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya.